Gagal mendulang suara tinggi dalam pemilu, 5 tim sukses calon legislatif mendaftarkan diri ke klinik kesehatan jiwa di RSUD Taman Sari, Jakarta Barat. Dari keterangan pihak RSUD Taman Sari, hingga hari ini sudah ada 5 tim sukses calon legislatif yang mendaftarkan untuk mendapat perawatan gangguan mental pasca pemilu. Nantinya dalam perawatan, pihak RS akan melakukan tes kejiwaan di klinik spesialis kesehatan jiwa RSUD Taman Sari. Jika terindikasi adanya gangguan kejiwaan, pihak RSUD Taman Sari akan melakukan pendampingan psikologis dan psikiater. Jika gangguan mental masih tergolong ringan, pasien akan menjalani perawatan di RSUD Taman Sari. Namun, jika gangguan mental tergolong berat, maka pasien akan dirujuk ke Rumah Sakit Herianto Herdian Grogol, Jakarta Barat. Seluruh puskesmas kecamatan, 25 puskesmas kecamatan di DKI yang memiliki psikolog klinis dan seluruh RSUD di DKI yang memiliki psikiater termasuk RSUD Taman Sari itu memberikan layanan fisik dan mental untuk partisan pemilu. Nah, untuk fisik mungkin lebih banyak ke arah KPPS ya, tapi untuk mental itu memang banyak di caleg dan juga tim ses caleg. Pemirsa, viral di media sosial, ratusan surat suara pilihan presiden dicoblos beramai-ramai oleh sejumlah remaja. Bawaslu Kabupaten Sampang, Madura masih menyelidiki peristiwa tersebut. Video remaja ramai-ramai mencoblos ratusan surat suara pilpres ini viral di media sosial. Pelanggaran ini diduga terjadi di Desa Pandan, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura. Dari video berdurasi 47 detik ini terlihat para remaja berbagi tugas, ada yang ambil surat suara dan ada yang bertugas mencoblos gambar paslon 02. Atas beredarnya video viral ini, Bawaslu Kabupaten Sampang masih melakukan penelusuran ke tingkat kecamatan hingga desa. Sekarang ini kan masih belum tuntas penelusurannya. Cuma saya ambil sampel dari informasi dari bawah itu kami masih dalam rangka menampung informasi. Jika terbukti ada pelanggaran, Bawaslu akan melakukan penindakan serius terhadap para pelaku. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, News melaporkan. Perhitungan real count di Komisi Pemilihan Umum terus berlangsung. Dari data KPU hingga siang hari ini, hasil hitung suara Pilpres sudah mencapai 66,61%. Sudah bergabung bersama kita ada Indra Setiabudi. Ya, Indra, informasi apa terkait real count di KPU hingga siang hari ini? Ya, Rizky dan juga pemirsa dapat kami informasikan terkait hasil rekapitulasi yang perhitungan cepat dilakukan oleh KPU ini sudah masuk di angka 66,1%. Yang mana ini sudah melebihi dari setengahnya dari jumlah TPS sebanyak 823.235 TPS yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan pantauan kami hingga saat ini memang pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini masih unggul melebihi dari dua paslon lainnya, yang ini dengan jumlah 57,9%. Sementara untuk Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar 24,48% dan disusul oleh pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD dengan jumlah 17,57%. Dan dapat kami informasikan juga terkait hasil pemilihan legislatif, ada 5 partai juga yang memperoleh hasil tertinggi dari perolehan sebanyak 422.127 TPS atau sekitar 51,28%. Di antaranya yang tertinggi adalah di situ ada Partai PDI Perjuangan dengan mendapatkan suara sebanyak 16,43%. Sementara Partai Golongan Karya atau Golkar 14,64%, Gerindra 12,71%, PKB 10,99% dan disusul oleh Partai Nasdem 9,04%.
Dan perlu diketahui juga data yang kami sampaikan ini adalah data kemarin tanggal 17 Februari 2024 pada pukul 19.30, dan untuk sementara data pada tanggal 18 Februari 2024 ini kami beserta awak media masih menunggu update terbaru yang akan dilakukan rekapitulasi oleh KPU itu sendiri. Dan selain itu juga kami menghimbau untuk masyarakat bahwasannya hasil rekapitulasi yang muncul di media massa dan juga beberapa platform terkait hasil survei atau quick count masih bersifat sementara, karena memang proses perhitungan atau hasil rekapitulasi ini akan sampai pada tanggal 20 Maret 2024. Kembali ke Anda, Rizky. Baik, terima kasih Indra Setiabudi melaporkan langsung dari KPU Republik Indonesia. Pemirsa, ribuan warga Tangerang Selatan, Banten hari ini mengikuti pemilu susulan di 14 TPS. Pemilu susulan dilakukan lantaran pemilu gagal digelar pada Rabu lalu akibat banjir. Ratusan warga perumahan Pondok Maharta, Tangerang Selatan, Banten antusias mengikuti pencoblosan susulan di TPS 73 dan 74 pagi tadi. Pemilu susulan digelar lantaran pada Rabu lalu, pemilu serentak tidak bisa digelar akibat banjir setinggi 1 meter. Data KPU Tangerang Selatan, total ada 14 TPS yang menggelar pemilu susulan. Sementara total DPT di 14 TPS tersebut mencapai 3.805 orang. Meski pemilu digelar susulan, warga antusias antre sejak pagi untuk menyalurkan hak suaranya yang tertunda. Kita sudah memilih wakil rakyat kita, kemarin sempat ditunda, jadi baru hari ini bisa nyoblos karena banjir. Ya antusias lah, orang namanya pemilu, mau menang mau kalah ya itu mah namanya negara Indonesia ya. Siapa pemimpinnya yang penting jujur, adil gitu aja. Warga berharap siapapun yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden bisa memajukan pembangunan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Selain pemilu susulan, sejumlah daerah juga menggelar pemungutan suara ulang pada hari ini. Pemungutan suara ulang harus dilakukan lantaran ada puluhan pemilih dari luar daerah yang mencoblos tanpa ada surat pengantar pindah. Empat TPS di Dusun Susukan Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah menggelar pemilu ulang hari ini, yaitu TPS 9, 10, 12, dan 15 dengan total 1.028 pemilih. Pemungutan suara ulang dilakukan setelah Bawaslu menemukan adanya pemilih luar daerah yang mencoblos di 4 TPS tersebut tanpa surat keterangan pindah. Meski harus melakukan pemilu ulang, warga tetap antusias datang ke TPS. Ya, karena ini harus diulang ya kita mengikuti aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Permasalahannya adalah ada pemilih dengan KTP luar daerah yang mencoblos di 4 TPS ini tanpa adanya surat keterangan pindah memilih. Pemungutan suara ulang juga dilakukan di 2 TPS di Wonosobo, Jawa Tengah pagi ini. Pemilu ulang digelar lantaran ada beberapa pemilih dari luar daerah yang ikut mencoblos tanpa dilengkapi surat keterangan pindah memilih. Berbeda dengan pemilu pada Rabu lalu, tingkat partisipasi pemilih pada pemilu ulang jauh berkurang, yaitu hanya 60% dari DPT yang memilih ulang. Kalau saat ini mungkin baru 60%. Kalau pada waktu pemilihan yang pertama itu lebih dari 90%. Karena sudah banyak pemilih yang bekerja di luar kota sudah kembali ke tempat pekerjaannya masing-masing. Proses pemungutan suara ulang di TPS ini dijaga ketat aparat TNI Polri. Tim Liputan iNews melaporkan.